Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Yanu Adi Tricahyono di channel YouTube Yanu Adi Bonsai Blitar. Oke teman-teman, salam sejahtera, salam satu hobi buat teman-teman semua. Hari ini saya kebetulan bersama pohon anting putri ya teman-teman ya. Jadi anting putri ini adalah pohon yang kemarin sudah saya buatkan video tentang inspirasi atau kumpulan bahan bonsai anting putri seperti itu ya. Nah, ini adalah prosesnya. Saya waktu itu baru dapat itu seperti ini bahannya. Seperti ini. Jadi untuk percabangannya di bagian dasar memang sudah dasarannya meliuk-liuk ya teman-teman ya, atau ekstrim. Terus kemudian saya tinggal meneruskan di bagian anak cabang atau selanjutnya kita los, kemudian kita arahkan lagi menggunakan kawat, kemudian kita tunggu untuk proporsinya ya teman-teman ya. Jadi kita menunggu proporsi terlebih dahulu, kemudian nanti kita lepas kawat. Nah, ini adalah foto 9 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang tinggal apa ya istilahnya, jadinya seperti ini. Untuk setelah dilepas kawatnya, ini udah proporsinya udah lumayan atau udah imbang. Jadi tinggal kita melakukan cutting ya teman-teman ya, atau kita lakukan tahapan. Oke, langsung saja. Nah, di bagian sini saya memilih bagian-bagian yang sudah proporsi dan kita menentukan ujungnya. Yang penting itu ya teman-teman ya. Jadi untuk ujungnya kita tentukan mana yang buat ujung. Jika ujungnya masih terlihat apa ya istilahnya lebih kecil daripada anak cabangnya, berarti kita perlu pembesaran lagi di bagian ujungnya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Tapi kalau sudah ujungnya sudah besar, terus kemudian anak cabang atau rantingnya sudah besar, itu bisa langsung kita potong ya teman-teman ya. Kenapa kok sudah saya potong? Karena nanti kalau kita nunggu besar lagi kemungkinan akan over ya teman-teman ya. Jadi ini sudah tahapnya sudah di ranting, bahkan ada di sebagian anak ranting. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita lakukan pemotongan, pemilihan juga. Nanti ada sebagian yang masih kurang proporsi, bisa kita los. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk pemilihannya memang sangat harus detail untuk kita membuat bonsai yang bagus. Jadi seperti itu. Terus kemudian tidak lupa untuk teman-teman, jadi ini prosesnya itu dari awal dapat itu, yang tadi foto di depan itu atau video di depan itu sekitar sampai sekarang itu sekitar 9 bulan ya teman-teman ya. 9 bulan sampai 1 tahun lah mungkin. Itu kondisinya seperti itu, dan ini sangat subur sekali. Selain jenisnya memang jenis anting putri yang cepat, ini batang putih, terus kemudian dia itu daunnya agak sedikit bulat. Dia itu untuk medianya saya cuma menggunakan pasir malang sama dekastar ya teman-teman ya. Untuk tipsnya seperti itu. Jadi pasir malang sama dekastar. Nah, yang terpenting adalah ternyata anting putri itu air teman-teman. Jadi penyiramannya itu diusahakan semaksimal mungkin, jangan sampai telat air ya anting putri, karena kalau subur terus kemudian airnya telat, dia akan macet teman-teman. Jadi menunggu lagi agak lama untuk bisa narik lagi. Jadi ini penyiramannya dilakukan pagi dan sore. Terus kemudian dekastarnya itu setiap 3 bulan sekali kita tambahkan. Jadi tujuannya untuk dekastar bisa ditambahkan 3 bulan sekali itu sebenarnya untuk menggantikan dekastar yang bagian-bagian yang udah ini ya teman-teman ya, udah habis ya untuk zatnya. Kan biasanya kalau lama kepanasan sama lama tersiram air seperti itu kan dekastar udah mulai kopong-kopong seperti itu, atau nggak ada isinya ya. Jadi itu kita gantikan dengan penambahan 3 bulan sekali seperti itu. Jadi dekastarnya atau nutrisinya tetap tersedia ya di dalam wadah ini. Jadi nggak perlu di ground lagi seperti ini. Anting putri cukup cepat sekali untuk pertumbuhannya. Dari segitu tadi awal dapat video yang masih di kawat hitam itu, terus kemudian sampai segini kurang lebih 9 bulan sampai 1 tahun itu hanya di bak saja. Yang penting penyiramannya, dan juga untuk vitamin daunnya atau perlu ditambahkan itu biasanya kita menggunakan B1 ya teman-teman ya.
Jadi B1 itu kita semprotkan seminggu sekali dan kita siramkan seperti itu teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Memang sudah waktunya memotong atau kita lakukan tahapan. Nanti kalau tunas lagi bisa langsung kita cutting atau bisa langsung kita tambahkan sedikit-sedikit, tergantung mana yang kita perlukan dan juga tergantung perlu atau tidak itu dikawati atau cukup di cutting saja. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, saya lanjut untuk pemotongan ya teman-teman ya. Jadi ini saya akan menyelesaikan terlebih dahulu, nanti akan saya sambung lagi untuk pembahasannya. Nah, setelah saya lakukan pemotongan atau kita lakukan tahapan, jadi untuk wujudnya sementara seperti ini ya teman-teman ya. Sudah lumayan enak untuk percabangannya, pecahannya juga sudah jelas. Terus kemudian bagian-bagian yang masih belum kita potong termasuk di mahkota ini adalah yang tadi saya bilang. Jadi kita ngejar proporsi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Biasanya kalau yang lainnya tadi subur, terus kemudian yang belum proporsi itu ketinggalan atau tidak subur seperti ini, biasanya setelah kita lakukan pemotongan di bagian-bagian yang dominan atau bagian yang subur seperti itu, nanti dia akan narik duluan ya teman-teman ya. Jadi prinsipnya itu istilahnya nggak ada saingannya ya, kemungkinan nggak ada saingannya untuk berebut nutrisi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita lakukan pemotongan bagian-bagian yang sudah proporsi, terus kemudian bagian yang belum proporsi atau belum imbang kita lakukan pengelosan atau kita biarkan terlebih dahulu. Jadi nanti kalau sudah semuanya sudah balance atau imbang, nanti bisa kita lakukan pemotongan ya teman-teman ya, sesuai dengan istilahnya target yang kita tentukan. Jadi seperti itu. Terus untuk kedepannya mungkin mudah-mudahan bisa lebih wah lagi atau bisa lebih bagus. Ini konsepnya memang jarang, maksudnya jarang itu nggak seperti anting putri pada umumnya yang hanya sekedar istilahnya kita membuat percabangan biasa. Nah ini percabangannya memang kita lakukan liukan menurut dari dasar yang sudah ada. Jadi kita maksimalkan saja, tidak kita rubah. Ini inspirasinya dari pohon Vietnam ya teman-teman ya. Jadi pohon Vietnam kan sering menggunakan perantingan meliuk-liuk seperti ini atau ekstrim seperti ini. Oke, jadi untuk sementara seperti itu dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.